Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada kegiatan Waalaikumsalam. malam hari ini adalah kita ya para mahasiswa keperawatan ya terutama di stase mata kuliah keperawatan gawat darurat kita akan belajar sama-sama yaitu tentang initial assessment ya pada penderita trauma ya. Initial assessment pada penderita trauma. Jadi ini merupakan materi yang sangat vital sekali buat para mahasiswa ya di mana materi ini akan menjelaskan bagaimana urutan-urutan di dalam penanganan kegawat daruratan pada penderita-penderita yang mengalami kecelakaan, mengalami kondisi trauma ya, baik itu sifatnya injury ya atau kecelakaan lalu lintas atau memang kondisi kecelakaan kerja. Dan ini materi ini sering disampaikan di materi pelatihan-pelatihan kegawat dauratan. Ya, salah satunya adalah basic trauma cardiac life support, ada materi-materi yang ATCN ya, advanced trauma for nurses gitu ya. Dan materi ini saya coba sampaikan di pembelajaran KGD online di semester 6 ya. Nah, tujuannya adalah peserta mampu ya peserta atau mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan penanganan kegawat dauratan secara sistematis ya berdasarkan prioritas masalah dan kejadian khususnya pada kasus dengan trauma. Ini adalah tujuan umumnya ya. Nah, kalau kita lihat adik-adik semua ya, kalau kita lihat bahwa yang kalau kita lihat pada kasus dengan initial assessment ya, ini merupakan kondisi yang dilakukan adalah pengelolaan awal penderita trauma. Ya, penilaian dan pengelolaan awal penderita trauma. Artinya apa? Jadi diharapkan seluruh ya para eksekutor atau rescuer ini mampu melakukan pertolongan pertama ya pada konsep di awal bahwa kita akan melakukan pengkajian pada kasus dengan trauma atau with pulse itu selalu diawali dengan primary survey ya yaitu airway breathing circulation ya sampai dengan exposure disability and exposure. Jadi memang penanganan ini berdasar dari kebutuhan oksigenasinya terlebih dahulu. Nah, initial assessment juga didefinisikan adalah suatu cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk menilai hal-hal yang mengancam nyawa, ya, yaitu untuk pada penderita-penderita kasus trauma dan bagaimana kita menangani dengan cepat dan benar. Banyak orang melakukan pertolongan, banyak orang melakukan kondisi ingin menolong, namun tanpa prinsip yang benar. Akhirnya justru bukan pertolongan yang ada adalah membunuh secara pelan-pelan ya karena dia tidak mampu memahami secara prinsip ya. Misal pada pasien dengan trauma kepala disertai dengan servikal, apa yang didapatkan misalkan penolong langsung asal mengangkat ya terutama lehernya, tidak diperhatikan. Nah, ini berbahaya sekali pada kondisi seperti itu. Ya, karena apa? Di dalam kontrol servikal ini menjadi suatu manajemen yang khusus pada pasien-pasien dengan penderita trauma cedera kepala ya. Kalau terjadi masalah di servikal tentunya harus dilakukan proteksi terlebih dahulu ya. Karena apa? Ancamannya adalah ke sistem saraf pusat terutama di medula oblongata dan pada bagian pons bisa menyebabkan kematian yang mendadak gitu ya. Nah, mengapa penanganan trauma yang sangat penting sekali? Ini kita akan belajar dengan trimodal death distribution ya. Jadi kalau kita lihat bahwa tingkat kematian ya seseorang itu ada yang kasus dengan immediately death ya, kemudian ada early death dan late death ya. Bahwa itu ada hitungan jam ya, ada hitungan jam, ada hitungan 0 sampai 4 hours ya. Itu berarti termasuk di dalam fase immediate death itu 0 sampai 2 jam. Ya, sekali lagi untuk immediate death itu terjadi 0 sampai 2 jam.
Nah, kemudian untuk early death itu adalah selanjutnya ya 0 sampai 4 jam. Nah, kalau kematian yang lambat ya itu 2 sampai 5 minggu. Nah, pada kasus-kasus dengan kondisi trauma ini menjadi hal penting ya karena ada beberapa pasien yang meninggal itu disebabkan karena kondisi pasien yang kritis yang memang tidak bisa diselamatkan ya secara fisiologisnya atau memang terjadi karena kelalaian petugas dalam melakukan prinsip penanganan ya. Ada juga pada kondisi late death. Nah, late death itu bisa pertolongannya benar ya pada fase-fase awal ya. Pertolongannya benar pada fase-fase awal, namun dia tidak mampu melakukan pengelolaan secara baik ya, pengelolaan secara baik sehingga yang ada adalah komplikasi. Jadi meninggal bukan karena kegawatan awal, tetapi secara komplikasinya. Baik ya. Untuk selanjutnya ya. Ya, ini adalah jenis contoh-contoh penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kematian tadi ya, immediate atau early ya. Kalau yang berhubungan dengan immediate death itu ada contoh ya, ada kerusakan pada otak ya, cedera otak berat, kemudian pada batang otak atau brainstem, kemudian ada eh, pecahnya pembuluh darah aorta ya, atau serangan jantung. Nah, ini menjadi sesuatu yang masuk dalam kasus kegawatan yang sangat cepat sekali ya. Tapi kalau terjadi immediate ya, bahwa kondisi ini contohnya di sini adalah epidural ya, perdarahan epidural, subdural, kemudian hemopneumothorax, kemudian ada pelvic fracture ya, kemudian ada long bone fracture, kemudian ada abdominal injury ya, abdominal injury. Nah, ini masuk di dalam fase tersebut. Nah, kalau kondisi karena adanya lead, ya, contoh yaitu sepsis, ya, sepsis. Jadi perawatan yang memang tidak secara bagus. Nah, ini menyebabkan pasien-pasien tersebut meninggal, ya, karena tidak mampu misalkan sepsis dari infeksi sistemik, ya, atau juga kegagalan di dalam fungsi organnya, atau MOF, multi organ failure ya. Jadi pasien contoh luka bakar ya, tidak mampu mencukupi kebutuhan cairannya, pasiennya akhirnya dalam masuk fase komplikasi ya, gagal semua organ. Termasuk adalah ginjal ya, kemudian jantung, kemudian otak, liver ya, paru-paru, itu semuanya mengalami kegagalan, di mana terjadi ketidaknormalan di dalam sirkulasinya ya atau distribusinya sehingga pasien itu mengalami kondisi yang sangat kritis atau berat sekali bahkan kematian. Ini ya dan terjadi dalam waktu 2 sampai 4 minggu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ya bahwa time is matter. Artinya kalau kita lihat secara umum bahwa waktu ini adalah sesuatu yang sangat berharga ya. Sekali lagi waktu ini adalah sangat berharga. Kenapa kita bilang waktu sangat berharga? Terutama pada pasien-pasien yang mengalami trauma. Ya, kita balik lagi ke konsep awal. Fisiologis dari kehidupan semuanya adalah oksigenasi ya. Bahwa di dalam manajemen kebutuhan oksigenasi, otak akan kekurangan oksigen atau yang disebut dengan hipoksia cerebral dalam waktu 6 sampai 8 menit itu akan mengalami kekurangan oksigen. Bagaimana kalau lebih dari 8 menit tidak terjadi kekurangan oksigen? Maka yang terjadi adalah iskemia. Iskemik ya, iskemia cerebral. Itu kalau di dalam cerebral, bagaimana di otot-otot lain? Sama pada dasarnya. Ya. Contoh pasien yang mengalami perdarahan hebat. Ya, maka yang terjadi apa di situ? Dengan adanya keluar darah yang masif sehingga kehilangan banyak hemoglobin, ya kan? Terus kemudian terjadi apa? Transport oksigennya terganggu karena oksigen itu diangkut oleh hemoglobin dan plasma. Yang dampak yang terjadi adalah kematian atau kerusakan sel jaringan karena hipoksia tadi.
Jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa pada semua kasus, baik itu trauma atau penyakit kritis, contoh pada serangan jantung dilakukan kompresi, itu lebih mengarah ke time is muscle, ya. Time is oxygen, ya. Jadi waktu adalah oksigen, waktu adalah muscle, otot, ya. Jadi yang kita pertimbangkan gitu. Time is life, waktu adalah nyawa seseorang, di mana kita harus bisa melakukan pertolongan dengan cepat, tepat, dan benar, ya. Cepat, tepat, dan benar. Tentunya prinsip itu akan menjadi sesuatu yang harus kita pertahankan. Nah, apa yang perlu kita pahami di dalam konsep of initial assessment, ya, teman-teman nanti bisa mempelajari di buku ATLS yang kemarin saya share, ya, dibaca-baca lagi di algoritma di ATLS kemarin, ya, bahwa ada beberapa persiapan atau konsep yang harus kita pahami, yaitu preparation, ada triase, ada primary survey, ya, resusitasi, kemudian adjunct to primary survey and resuscitation, ada secondary survey, ya, kemudian ada adjunct to secondary survey, ada continued post resuscitation monitoring and evaluation, ya, dan definitive care, ya. Ini pada kasus dengan trauma, ya. Oke, jadi rujukannya teman-teman kalau di trauma itu adalah buku di ATLS, kalau di kegawatan kardio, ya, contoh pada pasien dengan henti jantung, kita merujuk pada ACLS-nya, ya. Nah, selanjutnya bagaimana fase in hospital, ya. Fase in hospital itu pertama adalah planning arrival. Jadi kita merencanakan kira-kira kalau pasiennya datang, ya, ke rumah sakit rujukan trauma center, apa yang harus disampaikan? Tentunya ini harus sudah ada komunikasi lewat SISRUT atau SPGDT, ya, oleh petugas yang bekerja atau yang dinas menerima rujukan tersebut. Kemudian setelah itu, ya, tentunya harus perlu dipertimbangkan adalah kesiapan alat. Jadi trauma room with equipment-nya apa? Itu alat-alat yang untuk resuscitation, ya, kemudian alat untuk monitoring, kemudian ada cairan yang dihangatkan untuk resusitasi, ya, kemudian juga perlu disiapkan adalah trauma staff, ya, dokter spesialis bedah sesuai dengan kasusnya, misalkan bedah umum, ya, kemudian bedah neurologi, ya, bedah plastik, bedah vaskuler, ini semuanya disiapkan. Makanya pentingnya adanya suatu komunikasi, ya. Atau di emergency bisa ditangani oleh SPM, itu spesialis emergency, ya. Atau anestesi yang memang saling berkolaborasi dalam upaya penanganan. Siapa lagi yang berhubungan, ya, yaitu laboratory and radiology personnel, ya. Jadi petugas radiologi untuk pencitraan imaging nanti pada saat foto X-ray, ya, dan laboratori dalam fase pengambilan sampel, ya, sampel darah atau pemeriksaan lanjutan. Dan apalagi nih, personal protection from communicable disease. Nah, ini harus PPA-nya, ya, pada saat pandemi saat ini betul-betul harus dipertimbangkan, yaitu penyakit-penyakit yang menular, contohnya adalah penyakit hepatitis, AIDS, ya, ini harus terkonfirmasi, harus tersampaikan kalau memang ada riwayat. Apalagi pada saat-saat ini adalah penyakit yang berhubungan dengan pneumonia atau COVID-19, ya. Makanya betul-betul sangat berbeda sekali pasien-pasien yang mempunyai komorbid, mempunyai suspek ke arah sana, ya, pada penyakit infeksi ini saat ini IGD-nya sudah terpisah. Nah, oke, jadi apa yang perlu kita persiapkan yaitu ada pre-hospital fase, ya. Jadi tindakan itu bisa dilakukan sebelum di rumah sakit, ya, dan in hospital fase. Nah, teman-teman akan masuk ke dalam fase pre-hospital, ya. Kalau pasiennya di pre-hospital berarti tata laksana apa saja yang harus kita siapkan, yaitu yang mengarah ke primary survey. Kemudian in hospital fase, ya, berarti kalau sudah masuk di dalam rumah sakit, tadi persiapan adalah trauma staff, alat-alatnya, ya, kemudian medical staff ini juga tentunya harus disiapkan, ya, secara baik, ya, sehingga nanti pada saat nyampe ke rumah sakit pasien ini
tadi waktunya tercapai. Baik, untuk selanjutnya ya. Nah, untuk preparation pre-hospital fase ya. Nah, ini perlu kita sampaikan ya. Kita sudah belajar kemarin adalah konsep tata laksana keperawatan gawat darurat ya pada fase SPGDT pada penjelasan di SPGDT ya. Namun kita akan ulang lagi ya. Apa yang perlu dilakukan pada pre-hospital fase di sini? Yang pertama adalah coordination of EMS, ya, emergency medical service, ya, with hospital physical before the patient transport from the skin. Jadi memang harus ada koordinasi dengan petugas ya, yang ada di pre-hospital, ya, entah itu dokter, perawat atau pelapor masyarakat awam harus menyampaikan ke ambulans service. Contohnya lewat yaitu 119 ya, direct call-nya 119. Kemudian di sini harus mempertimbangkan adalah time of injury-nya. Jadi kapan waktu terjadinya kecelakaan, kemudian bagaimana mekanisme of injury-nya, ya, kemudian biomekanisme injury-nya, kemudian ada pasien history, ya, apakah ada riwayat penyakit penyerta atau riwayat trauma sebelumnya. Nah, baru teman-teman nanti akan melakukan yang namanya tindakan primary survey, yaitu airway maintenance dan cervical. Jadi bagaimana cara membuka jalan nafas, ya, mulai dari manual sampai dengan alat-alat, kemudian melakukan tindakan pembebasan oksigenasi, ya, termasuk pengaturan posisi, mengelonggarkan pakaian yang ketat, ya, kemudian kontrol external bleeding and shock, jadi stop perdarahan dan atasi shock, ya. Kalau memang ada tanda-tanda shock di pre-hospital segera pasang infus 2 jalur untuk resusitasi, ya. Kemudian immobilization, ya, lakukan imobilisasi kalau ada tanda-tanda tadi trauma, misalkan muskuloskeletal, ya, entah itu fraktur atau dislokasi atau cedera tulang belakang, harus dilakukan yang namanya tindakan adalah long dengan penggunaan long spine board, ya, atau pada saat memiringkan lalu dengan menggunakan teknik lock roll. Nah, ya. Kemudian ada immediately transport to closest, ya, closest appropriately facility. Jadi sesegera mungkin bahwa si korban tersebut dibawa ke rumah sakit rujukan yang terdekat sesuai dengan kasus yang ada. Oke, jadi bagaimana yang disebut atau apa yang disebut dengan initial assessment adalah suatu cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk menilai hal-hal yang mengancam nyawa penderita pada kasus trauma dan bagaimana kita menangani dengan cepat, tepat, dan benar. Ya, jadi prinsip stabilisasi atau evakuasi pun harus diawali dengan stabilisasi. Apakah pasiennya boleh transport ke rumah sakit rujukan? Boleh, dengan catatan pasiennya sudah dilakukan stabilisasi, ya, dan transportable kondisinya. Tuh. Baik, para mahasiswa semua, ya, kita lanjutkan untuk diskusi pada materi ini, ya. Mohon untuk pertanyaan bisa disimpan kalau nanti ada pertanyaan yang sifatnya sangat krusial atau important, ya, bisa ditanyakan langsung di akhir sesi tanya jawab nanti. Jadi kalau kita sudah memahami konsep awal tadi, ya, bahwa initial assessment ini merupakan sesuatu fase yang sangat penting sekali, ya. Bagaimana bisa menyelamatkan seseorang, ya, melakukan tindakan pertolongan pada pasien tersebut, ya. Karena apa? Baik buruknya prognosis, ya, atau mortality rate atau survival rate-nya pasien itu tergantung dari pertolongan pertama, ya. Pertolongan pertama itu sangat menentukan kondisi pasien berikutnya. Sehingga nanti pasien akan dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang stable, ya. Kemudian nanti kalau sudah dilakukan pemeriksaan, dilakukan tata laksana dengan tepat, apakah pasien nanti akan dirawat
di ruang sesuai dengan kondisinya, misalkan di ruang intensive care unit, atau ruang HCU high care unit, atau ruang average care, ya, atau di ruang-ruang atau rujuk, ya, rujuk sesuai dengan penyakitnya, sesuai penyakitnya. Oke. Baik, selanjutnya, ya. Nah, apa yang perlu harus kita lakukan di awal, ya? Jadi yang harus kita lakukan di awal adalah yaitu pertama adalah danger, ya. Jadi apapun kasus yang perlu kita tangani, yang pertama adalah danger, yaitu melakukan triple A, itu aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Ya, apalagi di masa pandemi saat ini, sekarang sudah ada level 1, level 2, level 3. Ya, pastikan tidak ada catatan bahwa ini mengarah ke COVID ya. Kita bicaranya adalah murni trauma case ya. Jadi syarat untuk kita bisa melakukan pertolongan yaitu proteksi diri, yaitu caranya adalah aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Nah, aman diri pakai apa? Ya pakai handscoon, pakai baju gown, ya, pakai masker, ya, pakai kacamata Google sampai penutup kepala, ya. Kalau perlu pakai face shield, ya, sepatu boot, itu ya, APD level 2. Kemudian aman lingkungan, ya. Aman lingkungan tentunya ya evakuasi dari keramaian, ya. Lihat lingkungan sekitar membahayakan atau tidak. Karena ini akan berdampak pada keselamatan si pasien tersebut, ya. Pasien tersebut, ya. Pasien tersebut akan mempengaruhi. Ya, kalau memang terjadi kerumunan kondisi pasien, maka sesegera mungkin dievakuasi. Cari lingkungan yang cukup oksigen, ya, atau cari lingkungan yang sekiranya tidak membahayakan buat si pasien maupun penolong. Oke. Contoh saja misalkan di jalan raya ya, jalan raya yang sangat mengancam nyawa sekali di tengah jalan tol kecelakaan. Nah, itu harus dievakuasi dulu tuh. Ya, atau istilahnya kalau di dalam manajemen bencana itu ada yang namanya police line. Jadi garda terdepan itu bukan tenaga medis, tapi adalah para eh, petugas keamanan untuk menilai ini apakah aman atau tidak. Nah, garda kedua adalah police line baru medis. Nah, medis ini nanti baru ada tindakan evakuasi, ya. Baru kita melakukan triase. Itu ya. Nah, kemudian proteksi pasien ya. Jadi aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Jadi pastikan pasiennya itu tidak ada riwayat penyakit yang menular. Nah, kalaupun ada, maka harus dikonfirmasikan ke petugas, harus disampaikan sehingga harus diberi. Nah, untuk saat ini ya di masa pandemi, pasien-pasien yang tidak tahu dari kondisi yang pandemi, pasien wajib kita kalau masuk di dalam instrumen ya instrumen pengkajian COVID ya ternyata ada masuk kriteria walaupun hasil PCR swab-nya masih negatif atau belum ada hasil, kita wajib memperlakukan seperti pasien yang mengarah ke sana ya. Dan yang perlu kita perhatikan adalah menjaga kebersihan lalu personal hand hygiene ya. Kemudian melengkapi pasien tersebut dengan yaitu alat-alat misalkan penggunaan masker ya, wajib baik petugas maupun pasien. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita bisa melakukan pengkajian ya. Ingat ini pasiennya sadar atau ada nadi. Begitu sudah danger, aman diri, aman lingkungan, aman pasien, selanjutnya petugas penolong melakukan pengkajian pasien ya dengan teknik AVPU ya, yaitu alert ya, lihat apakah dia respon secara penuh atau tidak ya. Kita bisa melihat secara cepat CS-nya dengan melakukan perintah-perintah sederhana, misalkan menyebut namanya dan mengangkat, ya suruh angkat tangannya gitu ya. Selamat malam Bapak ya, nama saya Sugi ya, bisa diangkat tangan Bapaknya. Nah, kalau dia ada kontak, eye contact,
kemudian dia mampu mengikuti perintah dan motoriknya baik, ya berarti tingkat kesadarannya bagus, ya. Artinya memang alert, mampu mengikuti perintah. Nah, kalau tidak, ya mungkin dengan suara. Nah, suara dia tidak mampu melakukan instruksi ya tanpa dengan suara-suara yang keras. Nah, ini harus dipertimbangkan. Selanjutnya adalah pain, ya. Jadi melakukan sensasi rasa nyeri, ya, pain. Jadi melakukan sensasi. Jadi kalau ketika dipanggil dengan keras tidak ada respon, maka yang ada adalah segera lakukan respon nyeri, ya. Jadi kita ingin melihat respon nyerinya bagaimana. Dan ini nanti kaitannya bisa dinilai dengan pengukuran KCS, ya. Dari mulai skala 1 sampai dengan skala 6, ya. Nah, yang terakhir adalah unresponse. Jadi kalau sudah dilakukan dengan respon nyeri, ya, dengan kekuatan yang ini ternyata tidak ada keluhan, tidak ada respon. Nah, ini bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat bahwa pasien tersebut memang dalam kondisi misalkan komateus, ya, dengan KCS 3. Nah, kalau kondisinya tidak ada respon, contoh karena tidak ada tingkat kesadarannya, kita bisa masuk ke algoritma BCLS, ya. Artinya dipanggil, ditepuk, dicek nyeri tidak ada, bisa langsung kita cek respon, ya, tentunya minta bantuan. Nah, setelah minta bantuan pastikan apakah ada nadi atau tidak, with pulse or pulses, gitu, ya. Kalau pasiennya with pulse, oke, aman secara sirkulasi. Tapi kalau tidak ada nadi, masuk algoritma BCLS. Nah, ini adalah contoh, ya, memberikan rangsang nyeri. Ingat, ya, ini pada penderita dengan trauma cases, ya. Kalau pada pasien dengan cardiac arrest, ya, ini tidak dianjurkan untuk cek nyeri. Sekali lagi untuk pasien dengan trauma silakan kaji respon nyerinya, ya. Bisa dilakukan di sternum, kemudian ada supraorbita, kemudian ada nail, ya, di ujung kukunya, ya. Ini bisa dilakukan, tetapi ini harus tersampaikan, ya, hati-hati karena legal issues-nya, ya, secara etik ini bisa mempengaruhi, jadi harus disampaikan ke keluarga pasien bahwa kita sedang melakukan pengkajian neurologi tingkat kesadarannya, ya. Kalau tidak, ini bisa menjadi ancaman bahaya kalau keluarganya tidak terima, ini bisa menjadi sesuatu yang tidak aman, ya, harus disampaikan. Oke, selanjutnya adalah call for help. Dan jika tidak ada respon, ya, rangsang nyeri tadi, maka kita harus telepon, ya, 119, ya, kontak 119 atau aktivasi code team, ya, tim code blue misalkan. Tapi dalam inisial trauma, ya, bukan code blue untuk pasien dengan cardiac arrest, ya, adalah code trauma, ya. Jadi harus minta tolong. Ya, kalau tiba-tiba pasiennya bisa jadi trauma dengan cardiac arrest, ya aktivasi code blue segera mungkin, ya, atau tim reaksi cepat untuk bisa datang. Nah, target waktunya adalah kurang dari 5 menit untuk tim datang dari aktivasi code blue tersebut. Nah, itu dia, ya, adalah urutan-urutan yang perlu kita lakukan pada kasus dengan trauma, ya. Nah, sekarang bagaimana algoritmnya, ya. Adik-adik mahasiswa silakan disimak bahwa di pengkajian primary survey, ya, pengkajian primary survey, satu, ya, urutannya harus benar. Satu, airway and control cervical, ya. Jadi bebaskan jalan nafas dan pertahankan yaitu tulang cervical. Yang kedua adalah KJB, breathing-nya, pernafasannya, dan lakukan kontrol ventilasi. Kemudian C, yaitu stop perdarahan. Cek tanda-tanda untuk apakah ada tanda shock tidak. Salah satunya adalah denyut nadinya, kekuatannya, iramanya, ya,
sama lihat apakah ada tanda-tanda berdarah tidak. Dan kita bisa juga melakukan pengkajian skin temperature, misalkan cold extremity ada tidak, itu akral yang dingin atau tidak ya. Kemudian disability, tingkat kesadaran dengan cek APFU atau GCS, kemudian exposure ya, melihat secara keseluruhan. Kemudian ada Foley catheter ya, pemasangan Foley catheter bisa masuk di C, yaitu di circulation karena untuk melihat balance diuresisnya. Kemudian ada G, gastric tube, heart monitor dan reevaluasi terus ya. Dan ada lagi sebenarnya satu lagi tambahan adalah I, yaitu imaging ya. Jadi airway, breathing, circulation, disability, exposure, Foley catheter bisa masuk di C, gastric tube, heart monitor, dan I-nya adalah imaging. Nah, untuk materi airway, ya para mahasiswa semuanya, ini materi ini pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, jadi mungkin saya tidak akan banyak menjelaskan kembali. Ya, intinya adalah Anda bisa mampu melakukan pengkajian airway secara utuh, ya, melakukan pengkajian airway secara utuh, melakukan pengkajian airway secara utuh supaya kita tahu apa penyebabnya. Terus kira-kira tindakan apa yang bisa dilakukan? Apakah dengan cara manual atau dengan alat ya? Dengan triple manuver, kalau ada alat kira-kira indikasinya apa ya? Kalau gargling diapain tuh? Ya, kalau gargling oke, karena cairan bisa dilakukan dengan suctioning ya, atau snoring karena adanya penyempitan atau jatuhnya rangka lidah ke belakang ya. Kemudian stridor. Nah, stridor juga bisa disebabkan karena adanya crowing ya, karena adanya penyempitan di dalam trakeanya. Nah, tindakannya bisa menggunakan alat ya, pemasangan OPA, NPA, kemudian artificial airway, atau dilakukan airway definitif ya. Dan tentunya harus dipertimbangkan indikasi dan kontraindikasi dan lakukan reevaluasi apakah target oksigenasinya tadi, nilai SPO2-nya ya, atau SaO2-nya tercapai di atas 94%. Oke. Nah, hati-hati pada pasien dengan trauma kapitis dengan penurunan tingkat kesadaran, kemudian jejas di atas klavikula, kemudian ada multiple trauma dan biomekanisme trauma. Ini merupakan tanda-tanda dari trauma servikal. Jadi kalau ada kondisi tersebut, maka lakukan teman-teman melakukan tindakan yang pembebasan jalan nafas dengan trauma servikal, yaitu dengan teknik jaw thrust maneuver, kemudian head immobilizer, dan pemasangan neck collar. Ini harus wajib di awal ya. Nah, untuk breathing ya teman-teman, ya untuk breathing ini lakukan kontrol ventilasi, kemudian hitung frekuensi nafas dan saturasi, dan oksigenasinya dihitung. Nah, kita bisa melakukan pemberian oksigen mulai dari tipe yang paling sederhana yaitu nasal kanul ya, simple mask, non rebreathing mask sampai dengan pemberian rescue breathing ya. Ini harus bisa diberikan. Dan kalau ternyata di dalam pemberian oksigenasinya sudah sampai kok sudah maksimal tidak ada perubahan ya, maka silakan dilanjutkan untuk pemeriksaan daerah torak, yaitu evaluasi pada kasus trauma ya. Buka bajunya, kemudian lakukan pemeriksaan torak dengan urutan IAPP, yaitu inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi, untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada kasus dengan tension pneumotorak, kasus dengan open pneumotorak, kasus dengan hematotoraks, flail chest, dan tamponet jantung. Ya, jadi teman-teman, kalau oksigenasinya sudah maksimal, kok tidak ada perubahan, buka bajunya dan lihat pemeriksaan toraksnya. Apakah ada 5 kondisi ini? Ya. Nah, kemudian pengkajian ya pada pemeriksaan toraks ya, kita bisa melakukan inspeksi. Apa yang perlu kita lakukan inspeksi di sini? Satu, yaitu lihat frekuensi jalan nafas, kemudian lihat apakah adanya jejas ya, trauma, terutama kasus-kasus dengan trauma toraks ya.
Kemudian kesimetrisan dinding dada antara paru kanan dan paru kiri, lihat apakah pengembangan dadanya sama atau tidak, apakah ada yang delay, terlambat. Kemudian apakah ada pembesaran vena juguralisnya, ya. Pada kasus-kasus dengan tekanan intraaorta atau tekanan intratorak yang meningkat, ya, contoh hematotoraks, ya, atau tension pneumotoraks, maka akan terjadi peningkatan vena juguralis. Bahkan adanya pergeseran pada trakeanya, ya, bergeser ke arah yang sehat. Ini ya, beda pada kasus dengan emphysema, maka kasus-kasus dengan infeksi paru kronik dia akan bergeser ke arah yang sakit, gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk auskultasi kita bisa dengarkan ya suara nafas ya. Suara nafas pada setiap lobus ya paru-parunya, pada anterior ya, posterior, pada lobus atas, tengah atau bawah ya, atau basal gitu. Kita harus lakukan secara teliti ya, apakah vesikuler atau unvesikuler, apakah ada bunyi nafas tambahan seperti ronki atau wheezing, atau bunyi friction rub ya pada kasus dengan curiga adanya infeksi ya, atau kondisi lain, atau pada kasus dengan trauma fraktur ya. Pada saat palpasi kita bisa dengarkan yang namanya bunyi krepitasi ya. Nah, untuk perkusi apakah ada bunyi sonor ya, normalnya, apakah ada bunyi redup ya, atau adanya bunyi hipersonor yang disebabkan oleh karena adanya penumpukan udara gitu ya. Jadi sonor, hipersonor atau redup atau dullness ini menjadi indikatornya. Sehingga perlu kita bilang apakah is normal or abnormal gitu ya. Nah, untuk palpasi, teman-teman silakan lakukan pengkajian ya dari mulai tulang klavikula atas ini diraba ya secara pelan-pelan ya, dilakukan perabaan apakah ada bunyi krepitasinya ya, mulai dari tulang klavikula kemudian setiap kostanya. Setiap kostanya diraba sampai dengan bagian kosta bagian bawah. Nah, jadi klavikula, kosta, dan sternum ini harus dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan sistematis ya, dilakukan pemeriksaan. Nah, kemudian ya nanti tugas dari teman-teman semua silakan baca apa yang namanya tension pneumotorak, IAPP-nya apa ya, yang didapatkan, open pneumotorak apa, hematotorak ya, nanti ada pembelajaran khusus di traumatorak, tapi silakan nanti dipelajari secara khusus ya, karena kita lebih mengarah ke initial assessment. Nah, tindakan yang bisa dilakukan oleh petugas rescuer, ya baik itu tenaga dokter maupun perawat, jika menemukan kasus ya tension pneumotorak. Ya, jadi tension pneumotorak kalau saya ceritakan di sini ya contohnya adalah kasus yang cedera benda tumpul ya mengenai pada daerah dada, inspeksinya pasti akan terlihat adanya ruam atau lebam pada daerah dada tertentu ya, misalkan hematom. Kemudian apalagi yang kita bisa lihat pengembangan dadanya ternyata tidak sama, asimetris. Ini menggambarkan adanya paru-parunya mengalami penekanan atau tidak mampu secara maksimal ya. Kemudian di auskultasi mungkin barangkali bunyinya bukan vesikular lagi antara paru kanan dan paru kiri ya, tapi unvesikular. Jadi paru-paru yang sehat lebih jelas. Kemudian dilakukan perkusi ya, bisa jadi karena isinya adalah udara ya, maka terjadi hipersonor pada bagian yang mengalami penumpukan udara. Dan teman-teman bisa lihat lagi apa, yaitu di inspeksi terjadi peningkatan CVP ya, kemudian ada bergeser ke arah yang sehat pada daerah trakeanya. Nah, kondisi seperti ini kita bisa lakukan yang namanya needle thoracocentesis ya, atau dilanjutkan nanti tindakannya adalah chest tube. Jadi tindakannya adalah needle thoracocentesis ya. Tuh, kemudian untuk kasus open pneumotorak ya di sini juga ada kasus dengan open. Kalau open itu berarti ada luka terbuka. Nah, ciri khas yang paling sering disebut adalah adanya bunyi sucking chest wound ya.
Jadi suara seperti kita menyedot air ya. Nah, saat terjadi inspirasi. Itu artinya memang terjadi perubahan tekanan ya. Ini bisa kita tutup dengan teknik menggunakan kasa oklusif 3 sisi ya. Kemudian ada hematotoraks. Nah, kalau hematotoraks tentunya harus atasi tanda-tanda shock ya. Kemudian bisa kita lakukan tindakan pembedahan kalau memang nanti terjadi hematotoraks masif ya. Kemudian untuk kasus flail chest, ya tentunya di kasus flail chest adalah karena ini kasusnya pasiennya mengalami nyeri hebat, segera lakukan tindakan dengan pemberian obat analgetik dosis tinggi ya, dan berikan posisi nyaman ya, analgetik ya, karena apa? Kemungkinan pasiennya akan dilakukan pemberian atau tindakan airway definitif, yaitu dilakukan intubasi dan ventilasi sampai nanti tindakan pembedahan. Kalau memang flail chest-nya cukup luas ya. Nah, untuk tamponet jantung ya, istilah tamponet jantung ini adalah terisinya ruang-ruang rongga perikardium oleh cairan perikard ya. Bisa jadi karena perdarahan karena kasus trauma atau pada kasus dengan penyakit infeksi kronik ya, atau pada kasus dengan keganasan atau TB. Nah, kalau kasus seperti ini ya bisa menyebabkan shock ya obstruktif. Tindakan yang bisa dilakukan segera adalah yaitu perikardiosintesis. Apa itu? Yaitu melakukan aspirasi cairan perikardium ya, memasang wire ya, kemudian memasang tube ya ke rongga ruang perikardium, kemudian dilakukan penyedotan atau aspirasi cairan tersebut. Dan tentunya tindakan-tindakan ini adalah sudah tindakan invasif dan dilakukan di ruang khusus dan oleh tim medis ya. Nah, kemudian untuk C ya. Kalau C ya, jadi setelah tadi kita tahu tata laksana pada di B, sekarang kita masuk di C. C adalah kaji adanya tanda-tanda shock ya. Teman-teman silahkan ya pelajari apa yang dimaksud dengan tanda-tanda shock, apa definisi shock ya. Shock ini merupakan suatu kegagalan distribusi. Jadi bukan adanya tidak ada nadinya ya, tapi kegagalan distribusi. Ini merupakan definisi shock. Pada fase awal itu terjadinya adanya peningkatan heart rate atau takikardia. Kemudian akral dingin ya, nadi teraba mulai lemah dan cepat. Ini merupakan tanda-tanda shock ya. Biasanya yang paling terbesar terjadinya shock adalah shock hipovolemik ya, hemorrhagic ya. Kemudian ada shock lain ya. Tapi kalau pada kasus dengan trauma adalah shock hipovolemik atau hemorragik ya. Nah, kalau terjadi perdarahan, segera lakukan stop bleeding, yaitu dengan cara teknik direct pressure, menekan pada titik perdarahan, elevation, yaitu mengangkat atau mengangkat pada daerah perdarahan, ya, point pressure, kemudian pada kasus dengan fraktur bisa dilakukan splinting atau bandaging, ya, yaitu diikat terlebih dahulu. Nah, kalau terjadi perdarahan dan terjadi tanda-tanda shock, maka segera pasang infus 2 jalur dengan menggunakan IV kateter yang besar ya, 14 French. Ya, kalau di kita mungkin paling banyak mentok 16 18 itu udah besar sekali ya. Lihat pastikan bahwa alirannya lancar. Nah, tentunya ini adalah air kristaloid ya, RL yang sudah dihangatkan 39 derajat Celcius ya. Ini bisa dikoreksi 1 sampai 2 liter, lihat MAP sama systolic blood pressure-nya ya. Untuk anak-anak bisa 20 cc per kilogram berat badan dan dilakukan guyur atau pasang Foley kateter ya untuk melihat balance diuresusnya. Dan yang paling penting di sini adalah teman-teman kaji cairan yang masuk berapa, urin yang keluar berapa, ya. Kemudian lihat target MAP atau systolic blood pressure atau mean arterial pressure-nya berapa ya, di atas 65 target normalnya. Dan bisa dilakukan reevaluasi ya. Baik, kalau di sirkulasinya sudah tertangani, maka selanjutnya ya
penolong bisa melanjutkan ke D, yaitu disability. Nah, disability apa yang teman-teman lakukan, yaitu bisa melakukan pengkajian status neurologis ya dengan menggunakan yaitu instrumen pengkajian dengan GCS, yaitu Glasgow Coma Scale ya. Glasgow Coma Scale itu nilai maksimalnya adalah 15, nilai minimalnya adalah 3, di mana pengukuran itu meliputi satu, yaitu open atau eye movement, yaitu respon membuka mata. Yang kedua adalah verbal, respon verbal. Yang ketiga adalah respon motorik, ya, respon motorik. Nah, kalau GCS-nya 15 is okay ya. Kemudian setelah GCS kita nilai, kita bisa kaji tanda-tanda lateralisasi. Dengan teknik apa? Teman-teman bisa mengajak pasiennya untuk mengangkat kedua ekstremitasnya, tangan kanan dan tangan kiri. Tentunya yang sehat. Kalau ada fraktur, tentunya tidak bisa kita nilai. Ya, minimal dengan gerakan-gerakan yang sama, misalnya ujung jarinya ya bisa diangkat ya, tapi lihat ya, sangat harus hati-hati. Jadi harus mengkaji tingkat kemampuan pasien. Jangan dianggap, wah ini nggak sama nih, tangan kanan, tangan kiri. Ternyata memang ada ekstremitas yang sakit. Kemudian kita bisa melihat adanya tanda-tanda pupil ya. Tanda-tanda pupil ya, tanda-tanda pupil itu cek dengan light pen ya. Light pen, lihat apakah pupilnya isokor atau anisokor ya, sama atau tidak, dan ini menunjukkan apakah ada gangguan neurologi atau tidak. Oke, itu adalah di disability ya para mahasiswa semua. Selanjutnya adalah di exposure. Nah, kalau exposure yang selanjutnya adalah kaji semua anggota tubuh. Ya, jadi setelah tertangani airway, breathing, sirkulasi tanda-tanda shock tertangani, D-nya adalah disability. Nah, baru masuk exposure. Nah, di exposure apa? Kaji semua anggota tubuh ya. Kalau memang ada indikasi pasien mengalami trauma kepala disertai dengan servikal, maka teknik memiringkannya harus dilakukan dengan teknik yang benar. Ya, Anda bisa lihat gambar, yaitu oleh 3 orang, satu melakukan manajemen airway dan servikal dengan sudah pasiennya terpasang neck collar. Ya, Anda lihat ini yang petugas yang pertama, dia melakukan fiksasi dan sudah terpasang neck collar. Nah, kemudian teknik memiringkannya adalah tangan disilang ya. Nah, ini harus ada satu orang yang memberikan aba-aba. Nah, ketika memiringkan dalam sisi yang sehat, sekali lagi melakukan lock roll itu pada sisi yang sehat, harus bersama-sama in flat line position ya. Ini harus sama-sama dengan hitungan 1, 2, 3 miringkan ya. Ini harus sama. Jadi di kompakin dulu satu instruksi. Baru nanti kita akan raba adalah yaitu BTLS-nya, bentuk trauma, luka dan sakitnya ya. Dan yang paling penting di exposure juga adalah jika terjadi hipotermi. Ya, jika terjadinya hipotermi. Dan ini di Foley catheter ya, tadi bisa masuk di C ya, di C circulation. Jadi kalau sudah tanda-tanda shock, pasang cairan, pasang infus dan pasang Foley catheter ya. Indikasinya adalah untuk monitoring terapi cairan, kontraindikasinya nih. Jadi tidak semua pasien kita pasang Foley catheter ya. Kalau pasien dengan trauma pelvis atau abdominalis ya, di mana terjadi luka yang rusak ya, maka teman-teman harus mengkaji. Yang pertama, apakah ada perdarahan OUE, ya, orificium ureter externa. Jadi ada perdarahan ini pada laki-laki ya. Kemudian apakah ada mengalami hematom skrotum, ya. Jadi skrotumnya mengalami lebam, ya. Kemudian kalau dilakukan rectal touch, ya, rectal touch itu adalah mencolok dubur, itu pasiennya mengalami prostat yang melayang, ya. Prostat melayang, ya, apakah itu letaknya tinggi atau tidak. Ini harus dilihat ya. Ini merupakan tanda-tanda pada laki-laki ya. Kalau pada perempuan, Anda bisa mengkaji secara lebih detail lagi, ya, melakukan pengkajian, ya,
terutama pada bagian meatusnya ya. Meatusnya dilihat terutama pada bagian lipatan labia mayora dan minoranya. Apakah ada perdarahan atau tidak. Tapi tidak perlu dilakukan colok dubur karena memang tidak ada prostat pada wanita gitu ya. Nah, untuk monitoring terapi cairan untuk dewasa, anak dan bayi ya. Dewasa targetnya adalah 0,5 cc per kilogram berat badan. Kalau pada anak adalah 1 cc, pada bayi 2 cc per kilogram berat badan per jam. Contoh ya, pasiennya berat badan 50 kilo. Nah, berapa target diuresisnya? Yaitu 0,5 sampai 1 cc. Nah, 0,5 per kilogram berat badan per jam. Jadi kurang lebih per jamnya adalah 25 cc. Gitu ya. Kalau ternyata urinnya sedikit, warnanya pekat seperti teh, ini menunjukkan adanya dehidrasi. Nah, kita harus aware ke sana. Harus segera berikan cairan tambahan, yaitu cairan kristaloid ya, atau cairan fisiologis menggunakan normal salin. Baik, untuk tambahannya adalah gastric tube. Nah, untuk gastric tube indikasinya adalah apakah terjadinya distensi abdomen ya pada kasus-kasus dengan pemasangan, contoh ya, pemasangan ETT itu harus wajib dipasang gastric tube ya, karena pada saat pemberian ventilasi bisa menyebabkan penekanan udara atau udara masuk ke dalam lubang esofageal ya, sehingga masuk ke perut ya. Kemudian mencegah aspirasi ya, kemudian memberikan makanan atau obat-obatan. Namun pelaksanaan atau pemasangan gastric tube harus dilihat juga kontraindikasinya. Salah satunya apakah ada masalah di fraktur basis krani ya. Apa itu tanda-tanda fraktur basis krani? Teman-teman mungkin bisa sebutkan. Yang pertama adalah adanya ya, ada pernah lihat mata panda ya. Kalau adanya mata panda berarti itu ada tanda-tanda fraktur basis krani ya. Yang kedua adalah rinore ya. Rinore itu adalah perdarahan telinga. Kemudian ada otore. Rinore ini adalah perdarahan lewat hidung, otore adalah perdarahan lewat telinga. Kemudian satu tanda lagi yang namanya battle sign. Battle sign itu adanya di belakang telinga ya, di belakang telinga. Ini menunjukkan adanya suatu kerusakan atau trauma. Nah, kalau ada, bisa alternatifnya adalah melewati OGT. Ya. Kalau ada indikasi gastric tube, kita bisa pasang OGT, yaitu orogastric tube. Kalau tidak ada, bisa kita pasang NGT. Baik, kalau G sudah terpasang, selanjutnya adalah heart monitor. Ya, heart monitor. Jadi teman-teman nanti diajarkan bagaimana cara memasang elektroda ya. Perekaman EKG, ada right arm, left arm, dan left leg. Merah, kuning, hijau sehingga akan muncul gambaran EKG dasar, EKG strip, terutama pada kasus dengan trauma untuk melihat apakah ada aritmia atau tidak. Apakah iramanya sinus ritem atau tidak. Atau ada aritmia minor tidak, misalkan seperti adanya ekstrasistol ya, atau sinus aritmia atau sinus takibradi gitu ya. Ini menjadi penting buat teman-teman semua untuk bisa membaca EKG. Ya, begitu pentingnya EKG, apalagi kalau pasiennya kardiak arrest ya, henti jantung yang mendadak, teman-teman nanti akan diajarkan sampai ke manajemen atau membaca EKG aritmia letal ya. Itu ada VT, ada VF, ada asistol, ada PA, ya, dan sampai tata laksananya apakah nanti mengarah ke shockable atau unshockable untuk pemberian terapi listrik atau cukup dilakukan RCP saja. Oke ya. Nah, untuk kasus yang aritmia pada usia lebih dari 40 tahun, riwayat penyakit jantung, atau memang dengan biomekanisme yang pasien-pasien yang dari awal ya traumanya itu karena tersambar petir tuh, maka wajib segera dipasang monitor. Nah, kemudian kita bisa reevaluasi ya, reevaluasi.
Nah, reevaluasi itu artinya sebelum masuk ke secondary survei, dari ARW tadi kita reevaluasi lagi, breathing-nya reevaluasi lagi, sirkulasinya reevaluasi sampai dengan kondisinya yang stabil. Nah, kalau sudah stabil, baru kita fokus ke secondary survei. Oke. Nah, apa yang perlu teman-teman lakukan? Yang pertama adalah melakukan pengkajian secara menyeluruh, yaitu pemeriksaan head to toe dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Gitu ya. Selanjutnya yaitu kaji finger in every orifice. Jadi kaji setiap celah-celah jari tangan dan kakinya, kemudian kaji lagi setiap lubang-lubang tubuhnya. Ada lubang kemaluan, lubang anus ya. Yang tentunya harus di awal harus sudah ada cerita yang pengkajian yang mengarah ke sana ya. Contohnya pada pasien dengan trauma luka bakar ya, bagian mengenai pada bagian genitalianya itu harus dikaji betul. Kemudian vital sign ya, nilai tekanan darah, heart rate, nadi, saturasi oksigen ya, bahkan skala nyeri sekarang harus dikaji ya. Anamnesis, nah, anamnesisnya ya apa? Dari awal riwayat penyakit keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, dahulu bahkan keluarga ya. Kemudian pemeriksaan penunjang diagnostik ya melalui lab, X-ray ya. Kemudian ada pemeriksaan ya MSCT atau pemeriksaan lain ya. Nah, terus apalagi ya? Kemudian kita bisa lakukan reevaluasi ya. Nah, untuk reevaluasi apakah pasiennya perlu dilakukan pengkajian tata laksana di ruang rawat tersebut atau pindah ke ruangan mana. Nah, yang perlu teman-teman pahami ya di secondary survey adalah teman-teman ya mampu melakukan pengkajian yang namanya adalah tadi anamnesisnya ya. Anamnesis pada kasus dengan secondary survey selain ini ya teman-teman bisa gunakan yang namanya teknik ya kompak ya, teknik kompak atau empel atau sampel itu sama aja ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kompak apa itu, keluhannya apa, O-nya obat yang diminum apa, makanan yang dimakan terakhir apa, penyakit yang menyertai apa, alergi yang dimiliki terutama alergi obat-obatan atau antibiotik, dan E-nya atau event-nya ini harus dilaporkan atau kejadian. Jadi teman-teman bisa menggunakan teknik kompak atau sampel ya. Oke, pemeriksaan penunjang, laboratorium dan radiologi, dan reevaluasi ya. Kalau reevaluasi, teman-teman bisa melakukan pengkajian ulang, identitas, diagnosis perubahannya ya. Kemudian ada primary survey dan secondary survey-nya. Kemudian kalau mau merujuk ya lewat surut ya, bahwa pemain Cash RI sekarang sudah membuat suatu aplikasi di setiap rumah sakit sudah ada namanya Sisrut atau SPGDT ya, terutama ke rumah sakit trauma center kalau melihat kasus seperti ini. Apa yang perlu kita laporkan yaitu identitas, diagnosis, kemudian ada kondisi primary survey, secondary survey, dan kondisi terakhir harus tersampaikan. Baik, itu saja teman-teman mahasiswa peserta ya Zoom Minar pada kesempatan malam hari ini. Dan tentunya ini adalah materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kalian nanti bekal dalam proses pembelajaran praktek lapangan. Dan teman-teman, sekali lagi, ini adalah materi pembelajaran yang sangat vital, sehingga nantinya ini menjadi bekal buat Anda ketika praktek di lapangan, jadi bisa mengenal kira-kira apa yang harus dilakukan kalau seandainya ada pasien-pasien yang mengalami kecelakaan atau trauma. Jadi memang betul urutan-urutannya itu harus diawali dari primary survey dan secondary survey.
survei. Jadi harus menggunakan keilmuan dan prinsip. Ya, ada orang yang melakukan ya tindakan ingin menyelamatkan orang tersebut, namun tidak selalu benar karena dia tidak menggunakan prinsip tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Ya, contoh korban yang terjatuh dari ketinggian misalkan 10 meter. Ya, kemudian orang itu melihat betul jatuh dan orang itu langsung berusaha untuk membantunya, menolongnya dengan cara apa? Yaitu kepalanya langsung diangkat sendirian. Kemudian tidak mencari bantuan. Ya, karena ingin menjadi hero di situ. Yang ada justru akan membahayakan penolong. Jadi begitu pentingnya kita menggunakan prinsip tunggu dulu, ya, melakukan pengkajian secara sistematis dan melakukan stabilisasi sebelum melakukan transportasi. Ini adalah hal yang sangat penting ketika kita melakukan pertolongan. Untuk pertanyaan silahkan saya akhiri untuk sesi pembelajaran malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.